Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bertemu lagi dengan saya, Wahyu Adi Sukresno, dalam mata pelajaran Sejarah Wajib untuk kelas 12 program studi IPA. Nah, sebelum mulai belajar, di sini saya kembali mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatan, supaya kita semua terhindar dari persebaran virus COVID-19 ini. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah persebaran virus COVID-19 ini? Nah, kita dapat melakukan langkah-langkah sederhana, yaitu apa? Yaitu adalah 3M. Yang pertama yaitu memakai masker, menghindari kerumunan, dan yang ketiga adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, hal sederhana inilah yang dapat kita lakukan untuk mencegah persebaran virus COVID-19. Kemudian, seperti biasa, marilah kita berdoa sebelum kita belajar, supaya kegiatan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan materi pokok, yaitu mengenai upaya bangsa Indonesia untuk mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, dan yang kedua adalah mengevaluasi peran tokoh nasional dan tokoh daerah dalam upaya menjaga keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa tahun 1945 sampai dengan tahun 1965. Nah, pada materi minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian integrasi dan disintegrasi bangsa Indonesia. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Nah, tentunya negara Indonesia ini juga mempunyai keanekaragaman, mulai dari keanekaragaman ras, agama, suku bangsa, dan adat istiadatnya. Hal tersebut merupakan salah satu kekayaan tersendiri yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Namun di sisi lain, jika bangsa Indonesia ini tidak mampu untuk mengelola kekayaan dan keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri itu, maka potensi dari ancaman disintegrasi bangsa ini sangat besar sekali. Nah, jika dihitung dari awal kemerdekaan bangsa Indonesia sampai tahun 2021 ini, artinya sudah 77 tahun bangsa Indonesia ini terbebas dari belenggu penjajahan bangsa Barat. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia yang baru merdeka ini banyak dikacaukan oleh berbagai macam gerakan yang ingin mencerai-beraikan keutuhan NKRI yang dibangun di atas pertumpahan darah dan air mata. Jadi selama kurun waktu dari tahun 1948 sampai dengan tahun 1965, pemerintah Indonesia bersama rakyat yang masih mencintai keutuhan NKRI ini berjuang bersama, bahu-membahu untuk menumpas berbagai macam gerakan yang bersifat disintegrasi dan separatisme. Nah, contohnya adalah materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, dan yang kedua nanti adalah ada gerakan G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965. Nah, seperti apa materi lengkapnya? Marilah kita simak secara bersama. Perhatikan gambar di samping. Jika kita lihat bahwasanya gambar di samping ini hanya sebuah tugu. Namun perlu diketahui bahwasanya meskipun hanya sebuah tugu, tapi menyimpan berbagai macam peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Nah, tugu tersebut adalah tugu peringatan dari kekejaman PKI tahun 1948. Tugu peringatan itu terletak di sebuah sungai kecil yang dinamakan dengan Sungai Kaka, di mana Sungai Kaka ini merupakan anak cabang dari Sungai Bengawan Solo yang membelah desa Bangunrejo Lor. Nah, jika kita lihat lebih jauh lagi, bahwasanya di sekitar tugu tersebut terlihat sangat menyeramkan, di mana banyak dedaunan yang berserakan, terus ada lagi ranting yang mulai memenuhi permukaan air yang berwarna kelabu. Nah, tepat di sebidang tanah kecil tersebut tertulis tulisan yang berbunyi, "Disinilah telah gugur pahlawan-pahlawan bangsa." Yaitu yang pertama adalah Suryo, yaitu gubernur pertama Jawa Timur. Yang kedua ini adalah Durjat, yaitu kombes polisi pertama, dan yang ketiga adalah Surono, yaitu kombes polisi pertama.
mana awal mula dari kematian dari 3 pahlawan bangsa tersebut. Hal itu bermula pada bulan November tahun 1948. Jadi ketika itu Presiden Soekarno ini memanggil seluruh gubernur yang ada di Indonesia, dan pada hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan di Yogyakarta. Nah, salah satu gubernur yang datang pada waktu itu adalah Suryo. Jadi Suryo ini adalah gubernur pertama dari Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian Gubernur Suryo ini setelah acara selesai ini pamit undur diri untuk menuju ke daerah yang dinamakan yaitu daerah Madiun. Nah, namun sebelum sampai di Madiun, Gubernur Suryo ini sudah dicegat oleh pasukan batalion dari FDR atau Front Demokrasi Rakyat dan PKI yang dipimpin oleh Maladi Yusuf di tengah hutan Peleng Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Kendaraan yang digunakan oleh Gubernur Suryo dan 2 perwira polisi tersebut kemudian dibakar oleh mereka. Kemudian ketiganya ini ditelanjangi, dicaci maki, diikat dan diseret menggunakan kuda. Ya, 2 perwira polisi ini meninggal duluan akibat diseret dengan menggunakan kuda tadi. Berikutnya mereka ini terus menyeret Gubernur Suryo melewati aliran Sungai Bengawan Solo, Sungai Sonde dan Sungai Kakah. Nah, di Sungai Kakah inilah Gubernur Suryo ini menghembuskan nafas terakhirnya di tangan kelompok FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Baru 4 hari kemudian jenazah dari Gubernur Suryo ini ditemukan secara menggenaskan. Nah, jenazah itu kemudian dimakamkan di Sasono Mulyo yang terletak di Sawan, Kabupaten Magelang. PKI yang terjadi tahun 1948 ini merupakan salah satu dari sejarah kelam yang dialami oleh bangsa Indonesia. Ya, jadi meskipun Indonesia ini sudah merdeka selama 77 tahun sampai sekarang ini, namun peristiwa dari pemberontakan PKI ini akan selalu diingat dan dikenang oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah peristiwa atau sejarah kelam terengutnya banyak nyawa terutama dari kaum ulama. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang mendasari munculnya atau adanya pemberontakan PKI ini? Dan apa motif atau tujuan sebenarnya dari adanya pemberontakan PKI ini? Untuk lebih lengkapnya, marilah kita simak secara bersama. Di kelas 11 kita sudah belajar mengenai materi yaitu upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, dalam upaya tersebut ada yang namanya upaya dengan menggunakan senjata, yang kedua adalah dengan menggunakan diplomasi. Nah, salah satunya adalah dengan diplomasi, di mana pada waktu itu ada yang dinamakan yaitu Perjanjian Renville. Nah, Perjanjian Renville ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda dan KTN atau Komisi 3 Negara. Hasil dari Perjanjian Renville ini ternyata sangat merugikan bangsa Indonesia. Nah, mengapa bisa dibilang sangat merugikan? Karena dengan adanya Perjanjian Renville ini, maka wilayah Indonesia ini semakin sempit. Untuk lebih lengkapnya, lihat pada gambar berikut ini. Nah, jadi kalau dilihat pada gambar tersebut, ternyata wilayah Indonesia ini semakin sempit. Sedangkan wilayah Belanda ini semakin luas. Ditambah lagi Belanda ini juga mendapatkan wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Nah, dalam perjanjian ini ada salah satu tokoh yang dianggap sebagai tokoh yang bertanggung jawab atas persetujuan dari Perjanjian Renville ini. Nah, siapakah tokoh itu? Tokoh tersebut adalah Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Akibat dari adanya perjanjian tersebut, maka kabinet dari Amir Syarifuddin ini dijatuhkan dan mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen. Nah, pada akhirnya apa? Amir Syarifuddin ini lengser dari Perdana Menteri dan digantikan oleh kabinet dari Muhammad Hatta. Nah, disinilah ada sebuah rasa kekecewaan dari Amir Syarifuddin terhadap pemerintah Indonesia. Nah, akhirnya setelah Amir Syarifuddin ini lengser dari Perdana Menteri, kemudian ia membentuk sebuah front yang dinamakan dengan Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Nah, FDR ini didirikan pada tanggal 28 Juni tahun 1948 dan FDR ini juga didukung oleh beberapa gerakan massa, diantaranya adalah dari Partai PKI, SOPSI, dan Partai Sosialis. Nah, tujuan dari FDR ini adalah untuk menjatuhkan kabinet dari Muhammad Hatta serta mengacaukan dinamika politik yang ada di Indonesia pada saat itu. Yang kedua adalah menyerang kebijakan yang dikeluarkan oleh kabinet Hatta mengenai reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang. Dan yang ketiga ini adalah melakukan pemogokan umum agar supaya pemerintahan Indonesia ini tidak stabil. Nah, ini adalah tujuan dari
dibentuknya FDR yang pada waktu itu dipelopori oleh Amir Syarifuddin. Selang beberapa bulan berikutnya, yaitu pada tanggal 11 Agustus tahun 1948, datanglah seorang tokoh. Nah, tokoh ini juga menjadi orang yang bertanggung jawab juga pada pemberontakan PKI di Madiun. Nah, siapakah tokoh yang dimaksud ini? Nah, tokoh tersebut adalah Musso. Jadi Musso ini adalah tokoh yang baru kembali dari Moskow, Uni Soviet. Nah, sekembalinya dari Moskow ini, Musso ini membawa sebuah misi yang sangat besar. Nah, misi yang sangat besar ini adalah sebuah pemahaman dan juga ia ini menginginkan dibentuknya sebuah negara yang disebut dengan negara Republik Indonesia Soviet yang berhaluan kiri. Nah, kemudian dalam sebuah sidang yang dinamakan dengan Sidang Politbiro PKI yang diselenggarakan pada tanggal 13 sampai dengan 14 Agustus tahun 1948, Musso ini menawarkan sebuah resolusi yang dinamakan dengan Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Nah, dalam resolusi yang diungkapkan itu, Musso menginginkan yaitu dibentuk suatu kerjasama yang dipimpin oleh pemimpin kaum sosialis dan komunis ya, untuk menentang politik penjajahan bangsa Barat. Nah, jadi seluruh organisasi yang berhaluan sosialis dan komunis ini melebur menjadi satu wadah, termasuk FDR tadi. Melebur menjadi satu wadah yang dinamakan dengan PKI. Kemudian Musso dan Amir Syarifuddin ini mendeklarasikan bahwasanya mereka adalah pimpinan dari para organisasi yang sudah melebur menjadi satu kesatuan, yaitu PKI tadi. Nah, tindakan pertama yang dilakukan oleh Musso dan Amir Syarifuddin untuk menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia pada saat itu adalah dengan menghasut dan membuat semua golongan ini menjadi bermusuhan, saling mencurigai dan saling tidak percaya. Nah, ini adalah langkah awal yang dilakukan oleh kedua tokoh tadi untuk mengacaukan perpolitikan di negara Indonesia. Di samping itu, ia juga menentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabinet Hatta mengenai reorganisasi dan rasionalisasi atau dikenal dengan nama RERA. Keduanya ini memanfaatkan kebijakan RERA ini untuk menghasut angkatan bersenjata yang berhaluan sosialis. Selain ingin menjatuhkan kabinet dari Muhammad Hatta, strategi yang digunakan oleh FDR dalam peristiwa PKI Madiun ini adalah dengan melakukan pemogokan umum dan melakukan kekacauan yang terjadi di berbagai tempat dengan tujuan adalah untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia. Nah, selain itu FDR pada saat itu menggunakan Madiun ini sebagai basis militernya atau basis dari pemerintahannya. Sedangkan wilayah Surakarta ini dijadikan sebagai daerah tempat terjadinya kekacauan secara besar-besaran. Nah, serta pada saat itu FDR atau PKI ini juga menarik berbagai macam pasukan dari TNI yang pro-sosialis. Jadi terlihat di sini bahwasanya PKI ini benar-benar sangat licik sekali ya untuk menggulingkan dari pemerintahan dari kabinet Muhammad Hatta ini. Nah, kemudian untuk menarik dukungan sebanyak-banyaknya, kedua tokoh yaitu Amir Syarifuddin dan Musso ini berkeliling ke wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah ya untuk mempromosikan propaganda dari PKI serta program-programnya supaya apa? Untuk menjatuhkan wibawa dari pemerintah dan supaya masyarakat ini sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah Indonesia. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk mengakhiri dari peristiwa pemberontakan PKI Madiun ini. Jadi pada waktu itu yang dilakukan pemerintah pertama kali adalah melakukan pendekatan secara diplomasi kepada Musso, yaitu tokoh atau petinggi dari PKI. Selain itu, pemerintah juga mengikut sertakan dari golongan kiri. Golongan kiri yang dimaksud adalah yang sehaluan dengan PKI tadi. Siapa itu? Yaitu adalah Tan Malaka. Namun ternyata upaya yang dilakukan secara diplomasi ini menemui kegagalan. Setelah Musso ini menyatakan telah memproklamirkan sebuah negara yang dinamakan yaitu Republik Indonesia Soviet pada tanggal 18 September tahun 1948. Nah, dengan pernyataan tersebut tentunya pertempuran itu sudah tidak dapat terhindarkan. Jadi pertempuran antara PKI dengan TNI ini terjadi di berbagai wilayah di Madiun karena pada waktu itu
basis dari kekuatan PKI ini adalah berada di wilayah Madiun. Nah, jadi pada awal pemberontakannya PKI ini melakukan berbagai macam pembunuhan terhadap rakyat, tentara, santri dan ulama yang masih setia kepada Pancasila dan NKRI. Jadi di sini adalah siapa saja yang masih setia dengan Pancasila dan NKRI akan menjadi sasaran pembunuhan dari kelompok PKI. Nah, melihat sepak terjang dari PKI pimpinan Musa yang sangat membahayakan bagi keutuhan NKRI ini, maka Presiden Soekarno dalam siaran radio di RRI Yogyakarta ini menghimbau kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk tetap waspada terhadap aliran PKI yang dipimpin oleh Musa, di mana aliran tersebut sudah menyimpang dari Pancasila dan menginginkan bahwasanya negara Indonesia ini menjadi negara yang berhaluan komunis. Kemudian sebagai tindak lanjut dari siaran RRI yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, kemudian Presiden Soekarno ini memberikan sebuah mandat kepada Jenderal Sudirman untuk dapat menumpas pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun. Nah, Jenderal Sudirman kemudian mengutus Kolonel Nasution dan Letkol Soeharto untuk dapat bergerak menumpas PKI Madiun ini. Dan tak perlu waktu yang lama, TNI berhasil melucuti persenjataan yang dimiliki oleh FDR atau PKI. Dan pada waktu itu juga mereka berhasil menangkap para petinggi dari PKI. Contohnya adalah ada Alimin, ada Joko Suyono, dan ada Sio Gyo Chan. Nah, jadi pada saat penumpasan ini semua atribut yang terkait dengan PKI atau terkait dengan haluan kiri komunis ini semua di bumi hanguskan, termasuk percitaan-percitaan yang berafiliasi dengan PKI, kemudian poster-poster dan spanduk yang berhaluan komunis ini semua dibakar dan di bumi hanguskan, dan diganti dengan tulisan bahwasanya kami hanya mengakui pemerintahan Soekarno dan Hatta. Nah, inilah tindakan yang dilakukan oleh TNI sebagai upaya untuk penumpasan terhadap pemberontakan PKI Madiun. Nah, kemudian setelah Madiun ini berhasil dikuasai oleh TNI, Musa dan para pengawalnya ini melarikan diri ke arah Ponorogo. Namun dalam pengejarannya Musa ini berhasil ditangkap di sebuah kamar mandi, yaitu kamar mandi di sebuah pemandian umum, di mana pada waktu itu pasukan TNI ini berhasil mengepung area tersebut sehingga terjadi baku tembak antara pasukan dari Musa dan pasukan TNI. Dan disitulah ketika Musa keluar dari kamar mandi ini sudah tertembak sebanyak 2 kali. Artinya apa? Pada saat itu Musa ini dinyatakan tewas. Selanjutnya adalah bagaimana dengan Amir Syarifuddin. Jadi Amir Syarifuddin ini ternyata bersembunyi di sebuah hutan jati di pegunungan sekitar Kelambu. Kelambu ini adalah sebuah nama daerah. Nah, akibat pengepungan yang rapat ditambah cuaca yang pada saat itu kurang mendukung untuk melarikan diri bagi Amir Syarifuddin, akhirnya apa? Amir Syarifuddin ini ditangkap dan dibawa ke Solo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait dengan pemberontakan yang terjadi di Madiun. Nah, itulah sekilas mengenai pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun. Selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai pemberontakan PKI yang terjadi pada tahun 1965 atau dikenal dengan nama yaitu pemberontakan G30S PKI. Nah, untuk itu tetap simak pada video ini supaya kalian dapat memahami dari peristiwa G30S PKI yang terjadi pada tahun 1965.